Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masih bisa berkumpul sebagaimana yang sudah kita dawamkan, melakukan amal yang sangat baik, itu membaca surah Yasin secara berjamaah. Dan di samping itu juga suatu amalan yang sangat luar biasa tatkala kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan tausiah, karena sesungguhnya tausiah itu menjadi sebuah alamat yang jelas untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya kepada sebuah tempat yang dimana di tempat itu dia mendapatkan sebuah ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Kedatangan dia itu adalah mempermudah dirinya berjalan menuju surga. Jadi bapak-bapak, ini pentingnya kita buat tausiah ini. Kalau bisa tausiahnya giliran gitu kan. Habis saya giliran ke kanan. Karena tujuan tausiah itu bukan unjuk kebolehan atau kepintaran, tetapi intinya itu adalah tawasau bil haq. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sengaja kita membahas tentang niat. Niat ini menjadi sebuah kata yang sering kita ucapkan tatkala kita bersosial bermasyarakat. Maka niat ini bisa dibilang menjadi sebuah alamat. Kalau salah alamatnya, maka kesasarlah suratnya. Ibadah apapun, kalau salah niatnya, maka tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mendapatkan pahala di sisinya. Terus apa niat itu? Niat itu berasal dari kata bahasa Arab. Kalau an-niyah itu jamak. An-niyah, niyatun itu kata dasarnya niyatun an-niyah. Artinya kalau di bahasa Arab itu selepel dengan kata qasdun. Niat, qasdun. Bahasa Indonesia aja sengaja, qasdun menyengaja, habis itu sebuah keinginan. Itu makna niat itu. Kalau dalam kaidahnya itu qasdu syai' muqtaranan bifi'lih. Niat itu adalah menyengaja sesuatu muqtaranan bifi'lih, diiringi dengan memperbuatnya. Itu niat. Kalau tidak diiringi dengan memperbuatnya, contoh, dia sudah berniat sholat maghrib atau sholat isya, tahu-tahu dia tidak jadi melakukannya, itu belum masuk dengan makna niat yang sesungguhnya. Niat yang sesungguhnya itu adalah muqtaranan bifi'lih, harus diiringi dengan memperbuatnya. Itu baru dikatakan dengan niat. Terus bagaimana kedudukan niat ini dalam ibadah, dalam amaliyah kita? Niat ini menjadi kunci sampainya atau tidak segala ibadah kita. Mulai dari sholat, mulai dari baca Quran, mulai haji, umroh, menikah bahkan sekalipun, itu kuncinya adalah di niat. Kalau sudah salah niat awalnya, sudah dipastikan akan salah akhirnya. Karena kalau kita sering guyon-guyon dengan kawan-kawan, sering kita sebut,
kau tuh salah niat kali, kau salah niat. Itu sering menjadi ungkapan, artinya kalau salah niat, salah alamat, setebal apapun surat yang kita kirimkan, dia tidak akan pernah sampai kepada alamat yang kita tuju. Terus niat itu di mana? An-niyatu mahallu fil qalbi. Niat itu tempatnya fil qalbi, di hati. Terus berkaitan dengan sholat gimana? Apakah usolli itu bagian dari niat? Bahwa usolli itu adalah bacaan niat. Kalau di Arab nggak pakai usolli, tidak pakai usolli orang. Karena kata usolli itu ada di hatinya. Dia muktaronan. Contohnya, di saat dia takbir. Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, kapan niat itu dimulai kalau mau sholat? Niat itu dimulai di saat kita melapaskan takbiratul ihram. Allah itu, Allahu Akbar, di barnya itu sudah selesainya. Makanya kalau mazhab Syafi'i itu takbir pertama, takbiratul ihramnya itu panjang-panjang. Tetapi juga kita tidak boleh juga menyalahkan orang yang memakai takbir pendek. Contohnya di sholat maghrib, dia nggak baca apa-apa lagi, Allahu Akbar. Jangan kita tanya kapan dia berniat. Mungkin dia tidak pakai berniatnya Imam Syafi'i. Karena tujuan niat itu dalam sholat itu dibuat, tujuan niat itu adalah menghilangkan syak, keraguan. Contoh kita mau sholat, Allahu Akbar, saya ini sholat apa ini? Sholat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Ini sudah rakaat berapa? Jadi tahu gitu. Makanya perlu dilapaskan. Makanya innal kalam la fil fuad wa ju'ila lisan lahu dalila. Jadi kalam yang kita ucapkan itu bersumber dari niat. Makanya niat itu tidak cukup hanya di kalam saja. Ini kita ulangi gimana cara bacanya? Gitu dah. Innal kalama la fil fuad. Fuad itu di dalam. Bukan qalbun, itu artinya tuh bolak-balik. Lapil fuad, level tertinggi di hati paling dalam. Wa ju'ilal lisanu dalila, dan dijadikan Allah lidah ini adalah bukti ucapan dari hati itu. Itulah niat itu. Cara yang paling sederhana, di saat kita menyebut usolli itu, sebenarnya di hati kita sudah membacakan usolli itu. Tidak cukup hanya kita menyebut usolli fardhu maghribi, tapi hati kita pergi kemana-mana. Itu tidak sesuai dengan niat tadi. Bila niatnya tidak tepat, ingat tadi, surat alamatnya tidak jelas, maka suratnya perginya entah kemana-mana. Maka niat itu menjadi sebuah alamat yang harus dipastikan dulu. Menurut Imam Syafi'i itu dipastikannya bagaimana? Yang pertama, sudah ada di hati, saya ini sudah mau sholat maghrib 3 rakaat, tetapi dilapalkan juga di lidah kita. Terus bagaimana Ustadz kalau ada orang, kita sholat sendirian, terus yang di belakang kita tiba-tiba ada makmum nepuk tangan kita dari belakang, nepuk bahu kita. Cara menandakan bahwa kita mendaftar jadi makmum yaitu 2. Yang pertama, kita tepuk bahu. Yang kedua, usolli kita
diperbesar. Umpamanya Pak Haji Endang di depan, saya datang dari belakang, tahu-tahu dia sudah 1 rakaat. Yang pertama, kalau kira-kira saya ingat pendengarannya masih kuat, pasti saya perkuat suara saya, usulinya di belakang. Umpamanya sholat maghrib, dia sendiri, saya datang, usulli fardul maghrib salat rakaatin adaan imam makmuman lillahi ta'ala. Dalam hatinya, oh dia bermakmum kepada saya. Di saat itulah dia merubah niatnya menjadi imam. Terus kalau orang ada nepuk sebelah kanan bahu kita, di saat ada dia menepuk bahu, bacaan terus, tapi niat sudah berjalan di hati, saya sekarang sudah menjadi imam. Tuh. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, kuncinya ini berkaitan dengan sholat itu. Kalau kita sudah tahu niat itu muktaronan, kalau dalam bahasa fikih yang lain ittiba namanya tuh. Niat itu harus ittiba. Ittiba itu mengikuti apa yang dia niatkan. Jadi dipastikan niat itu tidak sampai, tidak jelas kalau hanya sekedar lapal zahir kita saja. Karena tadi qasdu di hati ini, tempatnya fil qalbi la fil fuadi, di hati kita. Jadi kedepannya kita mencoba memperbaiki sholat kita, memperbaiki cara kita berniat itu, karena sesungguhnya innamal likulli imrin ma nawa. Apa saja urusan kita, kalau niat kita nggak benar, pasti nggak benar dulu. Sebaik apapun tujuan kita, tapi kalau niat kita lain di hati kita, pasti akan lain akan kita dapatkan. Jadi sampainya ibadah kita itu, mari sama-sama kita perbaiki cara berniat kita terhadap segala amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan penyampaian tausiah